Jalan itu emang kelihatannya biasa aja, aspalnya nggak mulus. Di pinggir-pinggirnya ada ilalang tinggi dan beberapa rumah kecil yang udah mulai lapuk. Siang hari, suasananya cenderung tenang. Anak-anak masih kadang main sepeda. Ibu-ibu lewat, bawa belanjaan, dan suara burung-burung dari pohon pisang di samping jalan itu masih kedengeran. Tapi semua berubah kalau sore mulai masuk ke malam. Ada satu titik yang bikin bulu kuduk orang merinding. Simpang 3 yang posisinya pas banget di depan kebun pisang, lebat dan pohon beringin tua yang batangnya udah sebesar pelukan 2 orang dewasa. Di titik itu, udara sering terasa lebih dingin. Bahkan siang hari pun, banyak warga yang gak berani terlalu lama berdiri di sana. Kadang ada angin yang lewat cepat banget, padahal langit cerah, dan daun-daun beringin suka bergetar sendiri. Entah kenapa, setiap orang yang lewat di situ tanpa sadar selalu mempercepat langkah mereka. Malam hari, suasananya lebih mencekam. Lampu jalan cuma satu dan redup. Sering mati pula. Warga sekitar udah hafal banget pola ini. Kalau pulang malam, mereka bakal pilih muter, walau artinya harus nambah waktu 20 menit buat sampai rumah. Bahkan beberapa pengemudi ojek online udah blacklist titik itu. Mereka nggak mau ambil orderan yang lewatin simpang 3, apalagi kalau masuk waktu malam Jumat. Ada yang bilang pernah lihat bayangan perempuan berdiri di tengah jalan. Tapi yang aneh, nggak ada yang bisa jelas ceritain mukanya. Cuma bilang ada, tapi kayak nggak kelihatan jelas. Suasana makin mencekam. Waktu mulai muncul cerita soal pengendara yang hilang ingatan setelah lewat situ. Ada yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan, nangis, terus waktu ditanya cuma jawab, dia tanya aku pulang lewat mana. Cerita itu jadi bahan obrolan warung kopi. Jadi larangan gak tertulis buat semua warga. Tapi namanya manusia, pasti ada aja yang keras kepala. Salah satunya Ardi, anak muda dari kota yang baru pindah ke kontrakan. Murah deket sana, anak perantauan, kerja serabutan, dan gaya bicaranya ceplas. Orangnya lumayan asik kalau ngobrol, tapi agak songong. Waktu cerita soal simpang 3 itu nyampe ke telinganya, dia langsung ketawa keras. Ah, mitos kampung, gitu doang, ditakutin. Katanya sambil ngeledek, gue pernah lewat kuburan tengah malam. Juga santai aja tuh, teman-temannya udah ngingetin. Serius di, jangan iseng. Ini bukan soal serem-sereman doang. Kadang ada hal yang gak bisa dijelasin logika. Tapi Ardi ngotot. Justru gue mau buktiin. Nih ya, nanti malam Jumat ini gue lewat situ. Kalau gak ada apa-apa, lo semua traktir gue kopi sebulan. Dan malam itu, Ardi beneran lewat. Jam menunjukkan jam 11 lewat 23 menit malam. Ardi naik motor bebek, pinjaman bos kontrakannya. Helmnya dia taruh asal-asalan, lampu motornya terang. Dan dia mutusin buat nyalain musik dari ponselnya, biar gak terlalu hening. Tapi begitu dia mulai mendekati jalan ke simpang 3 itu, sinyal langsung hilang. Musik berhenti, ponselnya blank sebentar, lalu mati total. Angin tiba-tiba kencang, daun pisang di kiri kanannya seperti bergerak liar, dan pohon beringin itu berdiri diam, tapi seolah mengawasi. Ardi masih sempat ngomong sendiri, wah, suasana boleh juga. Serem sih, dikit, tapi suaranya mulai gemetar. Waktu dia mendekat ke simpang, lampu motornya meredup, kayak kehisap kabut yang entah dari mana datangnya. Padahal langit di atas terang, nggak ada hujan, nggak ada mendung. Tapi di simpang itu semuanya kelihatan abu-abu. Dan saat dia sampai, tepat di titik tengah, dia rem mendadak. Motornya berhenti. Di depan sana, berdiri seorang perempuan. Dia membelakangi Ardi. Rambutnya panjang banget, sampai hampir nyentuh tanah. Bajunya putih, seperti kebaya, tapi kotor, seperti habis jatuh ke lumpur. Dia berdiri diam, nggak gerak,
nggak menoleh, tapi aura dari tubuhnya bikin Ardi nggak bisa napas. Ardi pencet klakson, sekali, dua kali, tapi nggak ada reaksi. Astagfirullah, Ardi bisik lirih. Tapi dia tetap berusaha tenang. Dia balikan motor pelen-pelen, niat muter arah. Dan di saat dia menoleh ke belakang, perempuan itu udah ada di belakangnya. Berdiri, diam, kepalanya sedikit miring. Wajahnya nggak jelas, seperti ditutupi rambut atau kabut. Tapi dari mulutnya, terdengar suara pelan, suara perempuan, berat dan berbisik. Pulangnya, lewat mana? Ardi, dia gas motor sekuat tenaga, nabrak semak-semak, kabur ke arah jalan setapak yang bahkan dia nggak tahu kemana arahnya. Dia nggak peduli. Yang penting, kabur dari tempat itu. Suaranya hilang di telan malam, dan sejak saat itu, Ardi nggak pernah kelihatan lagi. Besok paginya, warga nemuin motornya tergeletak di pinggir sawah. Lampunya masih nyala, joknya kebuka. Tapi nggak ada Ardi. Jejak kaki menuju ke arah ladang, tapi berhenti begitu aja. Di tengah tanah kering, kayak ditelan bumi. Teman-temannya bingung, keluarganya panik. Tapi warga sekitar cuma diam, seolah mereka tahu Simpang 3 itu sudah mengambil korban lagi. Dan bagi siapapun yang nekat lewat sana malam-malam, khususnya malam Jumat, perempuan itu masih berdiri, masih menunggu. Dan pertanyaannya nggak pernah berubah. Pulangnya lewat mana? Asterisk Paji. Setelah Ardi menghilang, kabar itu cepat menyebar. Orang-orang berdatangan ke lokasi Simpang 3. Ada yang dari warga sekitar, ada juga yang dari luar kampung pihak keluarga Ardi. Polisi sempat datang, garis kuning dipasang, dan mereka menelusuri jalur sawah tempat motornya ditemukan. Tapi seperti biasa, nggak ada petunjuk. Moderate, menyala semalaman, tapi bensinnya utuh. Jejak kaki cuma sampai setengah ladang, lalu hilang begitu saja. Seolah Ardi berjalan, lalu lenyap di udara. Polisi mencoba menenangkan keluarga dengan janji akan terus menyelidiki. Tapi warga sekitar cuma bisa geling-geling kepala. Dalam hati, mereka tahu ini bukan pertama kalinya. Dan sayangnya, mungkin bukan yang terakhir. Salah satu teman Ardi yang paling kaget adalah Reno. Mereka soma-soma kerja di proyek bangunan dekat pasar. Reno orangnya pendiam, tapi cukup peka. Dia masih ingat jelas, malam sebelum Ardi hilang, Ardi sempat kirim voice note sambil ketawa-ketawa. Bro, gue lagi di Simpang nih. Mana hantunya? Gue tungguin nih. WKWK. Tapi setelah itu nggak ada kabar lagi. Reno mutusin buat datang ke Simpang 3 malam harinya. Sendirian. Bukan karena sok berani, tapi dia pengen bukti. Pengen tahu beneran ada apa di situ. Dia bawa kamera saku kecil dan kalung kecil yang dikasih ibunya. Katanya buat perlindungan. Dia tiba sekitar jam 11 malam. Bulan purnama menggantung di langit. Tapi cahayanya nggak nyampe ke tanah. Simpang itu gelap. Angin bertiup pelan. Dan entah kenapa udara di sana terasa beda. Bukan dingin biasa, tapi lembab dan berat. Kayak kalau masuk ruang kosong yang udah lama dikunci. Reno berdiri sekitar 10 meter dari titik simpang, nyalain kamera, dan mulai rekam. Ini Simpang 3 yang katanya angker. Tempat Ardi hilang. Suaranya terdengar di rekaman. Sedikit gemetar, tapi masih berani. Dia melangkah maju pelan-pelan. Suara sepatu menyentuh kerikil kecil terdengar jelas. Tapi ketika dia sampai di titik tengah, lampu kamera langsung mati. Angin berhenti. Dan suara jangkrik hilang total. Reno berdiri terpaku. Di ujung matanya, dia lihat sesuatu bergerak. Perlahan, dari balik kebun pisang, sosok perempuan, jalannya lambat, pakai kebaya putih, rambutnya panjang dan kusut, wajahnya masih tertunduk, tak terlihat. Reno mulai mundur, tapi langkahnya goyah, suara napasnya makin cepat.
Dan suara itu terdengar lagi. Suara perempuan, pelan, dalam, dan jelas. Pulangnya lewat mana? Reno terdiam. Tubuhnya kaku. Kata-kata itu terasa masuk langsung ke dadanya. Dia mencoba lari, tapi jalannya terasa kayak jalan lumpur, berat, dan susah digerakkan. Sosok perempuan itu terus mendekat. Perlahan, tapi pasti. Setiap langkahnya membuat udara makin dingin. Dan di sekeliling Reno, kabut mulai turun. Dan di momen terakhir sebelum pingsan, Reno melihat jelas wajah perempuan itu. Matanya kosong, hitam semua, dan bibirnya sobek sedikit ke samping. Tapi yang paling mengerikan, wajah itu berubah. Sekilas, wajah itu seperti wajah Ardi. Setelah itu gelap total. Reno bangun keesokan paginya. Badannya pegal semua. Kakinya penuh lumpur. Dia ditemukan warga duduk di tepi jalan, persis di dekat simpang, sambil menggenggam erat kalung kecil pemberian ibunya. Matanya kosong, tapi dia sadar, waktu diajak bicara, dia cuma bilang satu hal. Dia tanya, pulangnya lewat mana? Tapi aku nggak bisa jawab. Setelah itu, Reno nggak mau keluar malam. Dia mulai takut sama bayangannya sendiri. Suaranya pelan kalau ngomong, dan dia selalu nyalain lampu rumah bahkan di siang hari. Orang-orang bilang dia trauma, tapi sebagian lagi yakin dia ditandai. Karena sejak kejadian itu, dia mulai dengar suara-suara aneh. Waktu tidur, suara perempuan menyanyi, sendu, dan jauh. Suara langkah kaki dari luar rumah. Bahkan, suara pintu diketuk pelan, selalu jam 3 pagi. Beberapa hari kemudian, dia mimpi. Dalam mimpinya, dia duduk di tengah simpang 3. Sekelilingnya, kabut. Perempuan itu datang lagi. Kali ini, bawa cermin kecil. Dan waktu dia lihat ke dalam cermin, wajahnya sendiri udah berubah. Bibirnya pucat, matanya hitam, dan dari mulutnya keluar suara. Pulangnya? Lewat mana? Reno terbangun sambil teriak, tapi kamarnya gelap. Kalungnya hilang, dan di lantai ada satu helai rambut panjang. Sejak malam itu, Reno nggak pernah terlihat lagi. Rumornya, dia pindah mendadak. Tapi beberapa warga yang iseng lewat simpang 3 malam-malam bilang mereka pernah lihat seseorang berdiri agak jauh dari sosok perempuan berbaju putih itu. Seperti teman, seperti korban berikutnya yang nggak bisa pulang. Dan mitosnya mulai berubah. Sekarang, bukan cuma satu yang menunggu di simpang itu. Ada 2. Dan mereka sama-sama bertanya hal yang sama. Pulangnya lewat mana? Setelah kepergian Reno, suasana kampung jadi makin sepi. Apalagi kalau udah malam. Warga yang dulu masih suka begadang di teras rumah, sekarang lebih milih masuk sebelum maghrib. Bahkan, suara TV dari rame-rama pun jarang terdengar. Sial, semua orang sadar sesuatu sedang berubah di kampung itu. Dan puset, ya tetap. Simpang 3 di dekat kebun pisang dan pohon beringin tua itu, ada satu hal aneh yang mulai muncul sejak kejadian. Reno, orang-orang yang lewat siang hari, bilang mereka ngerasa kayak diperhatikan. Padahal itu siang bolong. Tapi ada hawa nggak enak yang bikin merinding. Kayak kalau lagi diawasi dari balik daun. Beberapa ibu-ibu yang jualan sayur di pasar bahkan ngaku sering mimpi buruk. Mimpinya selalu sama. Mereka berdiri di tengah simpang, nggak bisa gerak. Dan dari kejauhan, ada perempuan yang berjalan pelan sambil terus nyanyi lagu Jawa, sayup dan asing. Tapi liriknya selalu berubah-ubah. Yang bikin makin mencekam. Satu demi satu, pengendara motor yang kebetulan lewat malam-malam mulai ngalamin hal serupa. Lampu motornya redup sendiri. Udara tiba-tiba dingin banget. Dan dari kaca spion, merah, lihat sosok putih berdiri di belakang. Tapi ada satu kejadian yang bikin heboh. Namanya Pak Darto. Sopir angkot yang rutenya memang lewat situ tiap sore. Malam itu, dia agak lembur
karena penumpang terakhirnya minta antar ke rumah sakit. Pas dia pulang, jam udah hampir 1:30 malam. Jalanan sepi, bulan sabit tinggi di langit. Cahayanya redup, dia nyetir pelan karena takut nabrak binatang atau orang mabuk. Pas dia sampai dekat simpang 3, mesin angkotnya batuk-batuk. Lalu mati total. Pak Darto coba nyalain lagi. Gagal. Dia turun, buka kap depan, dan ngecek aki, tapi semuanya normal. Pas dia tutup kap dan mau naik lagi, dia kaget. Di kursi depan, tempat dia biasa duduk, ada perempuan duduk diam. Wajahnya nunduk, rambutnya nutupin muka PC Darto. Milongo, napasnya langsung pendek, jantungnya kayak mau copot. Perempuan itu gak pernah naik angkot, dia tahu. Dengan tangan gemetar, Pak Darto coba buka pintu pelan-pelan, tapi waktu dia buka, perempuan itu tiba-tiba menoleh. Matanya hitam semua, dan dari mulutnya yang sobek, terdengar satu pertanyaan. Pulangnya, lewat mana? Pak Darto jatuh terduduk. Matanya berkaca-kaca, dia coba istighfar. Tapi suara itu terus menggaung di kepalanya. Semakin dia menutup telinga, suara itu malah makin dekat. Lalu, semuanya gelap. Pak Darto ditemukan pagi harinya. Duduk di kursi pengemudi. Sendirian. Mesin angkot udah nyala lagi. Tapi, Pak Darto gak ingat apa-apa. Waktu ditanya, dia cuma bisik pelan. Berulang-ulang. Pulangnya, lewat mana? Pulangnya, lewat mana? Setelah itu, dia berhenti narik, gak mau nyetir lagi. Dan setiap dengar suara perempuan nyanyi dari TV, dia langsung gemetar. Berita soal kejadian itu menyebar cepat. Kampung itu jadi seolah punya aura lain. Seakan-akan, setiap malam Jumat, dunia di simpang 3 berubah. Ada satu batas tipis antara yang hidup dan yang sudah lama menunggu. Malam-malam pun berubah, jadi semacam ujian nyali. Beberapa anak muda dari luar kampung yang sok berani dan penasaran mulai datang buat uji nyali. Ada yang live di Instagram, ada yang bawa kamera buat konten YouTube. Tapi hasilnya nggak semua bisa pulang dengan selamat. Satu video dari seorang konten kreator sempat viral. Dalam video itu, dia nyorot jalanan simpang 3, gelap, dan penuh kabut. Kamera goyang karena dia gemeteran. Di menit kedua, sosok perempuan muncul. Diam, berdiri. Dan yang bikin video itu viral bukan karena penampakannya, tapi karena penonton mulai ngalamin mimpi aneh. Setelah nonton sampai habis, mimpinya mereka berada di tengah simpang, dikelilingi kabut, dan perempuan itu berdiri di depan mereka dengan suara lirih, bertanya, pulangnya lewat mana? Setelah kejadian-kejadian aneh makin sering muncul, makin banyak orang yang mulai bertanya, sebenarnya siapa sosok perempuan itu? Dari mana asalnya? Kenapa cuma berdiri dan terus mengulang satu pertanyaan yang sama? Wulan, seorang mahasiswi tingkat akhir yang lagi pulang kampung karena kuliah daring, mulai penasaran. Rumah orang tuanya nggak jauh dari simpang 3. Waktu kecil, dia sering dilarang lewat situ. Kalau malam, tapi dulu dia nggak pernah nanya kenapa. Baru sekarang dia sadar, desa tempat dia tumbuh ini nyimpen sesuatu yang gak pernah dijelasin. Wulan memutuskan buat nyari jawaban. Bukan karena sok berani, tapi karena dia ngerasa ada yang salah. Kalau semua orang cuma diam, takut, tapi gak ada yang berani buka suara. Dia mulai dari ngobrol sama tetangga, tanya-tanya pelan soal simpang 3. Kebanyakan jawabannya sama. Jangan dibahas, Nduk. Udah. Biar aja, atau it's bukan urusan kita. Tapi akarnya, satu nama disebut berkali-kali. Pak Karyo, pemilik warung kecil
di dekat pos ronda, yang katanya udah tinggal di desa itu sejak belum ada listrik. Wulan datang ke warungnya siang hari. Warung kecil, banyak botol minuman jadul, dan foto-foto hitam putih yang dipigura asal-asalin di dinding. Pak Karyo duduk sambil ngelinting rokok tembakau. Wajahnya keriput, tapi matanya masih tajam. Begitu Wulan duduk dan nanya pelan soal simpang 3, Pak Karyo diam lama, lalu dia berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Nduk, kamu tahu kenapa jalan itu disebut simpang 3? Karena dulu itu tempat seseorang nyasar dan gak pernah pulang." Wulan terdiam. Pak Karyo akhirnya cerita. Suaranya berat, seperti membuka lembaran lama yang sengaja dikunci rapat. Dulu, sekitar tahun 80-an, ada gadis muda namanya Ratih. Cantik, pendiam, dan dikenal sebagai anak penurut. Dia tunangan sama pemuda kampung sebelah, tapi gak pernah kelihatan. Mesra. Katanya dijodohkan, padahal dia suka orang lain. Malam sebelum pernikahannya, Ratih kabur dari rumah. Dia naik motor kecil, melintasi jalan itu dengan gaun putih yang rencananya dipakai untuk lamaran. Tapi hujan turun deras malam itu. Dan di simpang 3, dia gak pernah sampai tujuan. Besok paginya, warga nemuin motornya nyungsep di kebun pisang. Gaunnya sobek, tapi Ratih gak ada. Beberapa hari kemudian, polisi nyari, warga ikut bantu. Tapi gak ada jejak sama sekali. Mayatnya gak pernah ketemu. Hanya satu yang ditemukan. Cermin kecil yang biasa dia bawa buat dandan, ditaruh rapi di tengah jalan simpang. Seperti ditinggalkan dengan sengaja. Sejak malam itu, simpang 3 jadi sunyi. Dan setelah beberapa minggu, orang-orang mulai lihat penampakan. Perempuan berbaju putih, berdiri diam, nunduk, rambut panjang, wajah gak kelihatan. Berdiri pas di titik yang sama, tempat Ratih terakhir terlihat. Dan sejak itu pula, muncul suara-suara. Kadang suara tangis, kadang suara langkah. Tapi yang paling sering terdengar, pulangnya lewat mana? Pak Karyo berhenti. Cerita, rokoknya tinggal labu. Wulan terdiam, menahan napas. Rasanya seperti baru baca catatan sejarah gelap yang seharusnya gak pernah dibuka. Pak Karyo menatap Wulan dan bilang, "Kamu tahu kenapa orang-orang gak bisa jelasin wajahnya? Karena dia bukan marah. Dia gak pengen balas dendam. Dia tersesat." Dan dia nanya ke semua orang. Siapa tahu ada yang bisa nunjukin jalan pulang. Wulan nelen ludah, lalu nanya pelan. Kalau ada yang jawab, Pak Karyo nayenjir. Tapi senyumnya kosong. Kalau jawabnya salah, bisa-bisa kamu yang nyasar. Wulan pulang sore itu dengan pikiran penuh. Tapi di dalam hatinya, dia justru merasa semakin tergerak buat tahu lebih dalam. Apa mungkin perempuan itu masih nyari jalan pulang? Apa mungkin selama ini nggak ada yang benar-benar dengerin? Malamnya, Wulan duduk di kamar, nonton ulang video viral dari seorang konten kreator yang katanya pernah lihat langsung penampakan itu. Di menit ketiga, kamera goyang, suara kabut makin kuat, dan sosok itu muncul. Tapi yang aneh, pas dia post videonya, wajah sosok itu berubah. Sesaat, Wulan yakin dia lihat wajah sendiri. Dia langsung matiin laptop. Jantungnya berdebar kencang. Tapi rasa penasaran itu gak bisa hilang. Wulan ambil catatan kecil dan mulai tulis ulang semua yang dia tahu. Nama Ratih, tahun kejadian, posisi simpang, pertanyaan yang terus diulang. Lalu satu pertanyaan muncul di pikirannya sendiri. Kalau semua ini dimulai dari seseorang yang gak bisa pulang, mungkin caranya berhenti adalah bantu dia pulang. Tapi gimana? Mana? Dan apa Wulan sanggup? 2 malam, Wulan gak bisa tidur. Kata-kata Pak Karyo terus terngiang di kepalanya. Dia cuma tersesat. Kalimat itu sederhana, tapi membekas. Mungkin karena sejak kecil Wulan juga sering merasa tersesat. Bukan secara fisik, tapi batin. Kadang hidup
Memang seperti jalan simpang yang gak tahu ujungnya kemana. Malam Jumat pun datang lagi. Lengket mendung, angin sepoi-sepoi, dan suasana kampung lebih sepi dari biasanya. Di rumahnya, ibu sudah tidur. Ayahnya entah masih ronda atau sudah balik. Wulan gak peduli. Malam itu dia sudah bulat niat. Dia mau ke simpang 3 itu. Bukan buat cari masalah, tapi buat bicara. Mungkin kedengarannya gila, tapi entah kenapa dia merasa harus lakukan itu. Wulan pakai jaket hitam, bawa senter kecil, dan cermin kecil peninggalan neneknya. Benda tua yang katanya bisa melihat yang gak terlihat. Dia simpan cermin itu di saku jaket. Jam menunjukkan 11,45 malam saat dia keluar rumah. Jalan setapak menuju simpang 3 terasa lebih sunyi dari biasanya. Setiap langkah terasa seperti gema. Bahkan suara serangga mendadak berhenti ketika dia semakin dekat ke tempat itu. Begitu sampai di pinggir simpang, dia berdiri. Pohon beringin besar itu tampak seperti bayangan raksasa. Berdiri diam, tapi hidup. Daun-daunnya bergerak pelan, seperti bisik-bisik rahasia. Di sekeliling kebun pisang, kabut mulai turun. Wulan menyalakan senter, tapi cahayanya meredup. Dia melangkah masuk ke titik tengah simpang 3, tempat di mana Ardi hilang, di mana Reno pingsan, di mana semua kisah ini bermula. Dan saat dia sampai di tengah udara, langsung berubah, dingin, lembab, dan semuanya hening. Lalu muncul suara langkah, pelan, teratur. Dari balik kabut, perlahan muncullah sosok perempuan berbaju putih, rambut panjang, kusut, kakinya nyeker. Dia berjalan pelan, seperti melayang. Dan suara itu mulai terdengar. Suara nyanyian Jawa, pelan, lirih, dan menusuk. Wulan gak paham artinya, tapi nadanya seperti ratapan. Lagu yang dilantunkan oleh jiwa yang kehilangan arah. Perempuan itu berhenti beberapa meter dari Wulan. Rambutnya menutupi wajah, tapi tubuhnya menghadap langsung ke arahnya. Dan untuk pertama kalinya, Wulan dengar sendiri. Pulangnya lewat mana? Suara itu bukan sekadar suara. Ada getaran aneh yang masuk ke kepala, ke dada, ke ujung jari. Bukan seperti ditanya, tapi seperti diadili. Wulan gak langsung jawab. Dia buka saku jaket, ambil cermin kecil. Dia angkat pelan, mengarah ke sosok itu. Dalam pantulan cermin, perempuan itu tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum manusia. Senyumnya miring, penuh luka. Wulan hampir menjatuhkan cermin itu, tapi dia tahan. Dia tatap lagi perempuan itu, lalu bicara pelan. Aku gak tahu jalannya, tapi kalau kamu mau, aku temenin sampai kamu nemu jalan pulang. Angin berhenti, daun tak bergerak, kabut makin tebal. Perempuan itu melangkah lebih dekat. Wajahnya mulai terlihat. Matanya hitam pekat, tapi ada air mata mengalir dari sudutnya. Dia berhenti tepat di depan Wulan. Hanya 1 lengan jaraknya. Dan sekali lagi, dia bertanya, pulangnya lewat mana? Wulan menutup matanya dan berkata, lewat hatimu yang belum tenang, bukan kanan, bukan kiri. Tapi kamu belum bisa pulang, karena kamu sendiri gak tahu kamu hilang. Seketika itu juga, semiok, kabut berhenti bergerak. Sinar bulan menembus celah awan, menerangi simpang 3. Dan perempuan itu mulai memudar, perlahan, seperti debu diterpa angin. Hilang tanpa suara, Wulan berdiri sendiri di simpang itu. Badannya menggigil, tapi dia tahu. Dia nggak sendirian. Dia merasa seseorang baru saja pamit. Besok paginya, simpang 3 itu terlihat beda. Lebih terang. Udara lebih hangat. Dan untuk pertama kalinya, lampu jalan di titik itu menyala semalaman. Gak padam seperti biasanya. Warga mulai berani lewat malam. Nggak semua sih, tapi
Gak ada lagi cerita tentang perempuan berbaju putih. Gak ada lagi motor mogok. Gak ada lagi pertanyaan menyeramkan. Tapi di balik semua itu, Wulan tahu. Kadang yang butuh jawaban bukan hanya yang hidup, tapi juga mereka yang terlalu lama menunggu. Sudah 2 minggu sejak malam di Simpang 3 itu, Wulan gak cerita ke siapa-siapa soal kejadian yang dialami. Bukan karena takut, tapi karena merasa itu bukan untuk didengar, melainkan untuk disimpan. Sejak malam itu, dia tidur lebih tenang, rumah lebih terang, dan gak ada lagi mimpi aneh atau suara nyanyian lirih dari kejauhan. Warga juga mulai tenang. Beberapa yang dulu paling takut udah mulai lewat Simpang 3 tanpa ragu, seolah sesuatu memang sudah benar-benar berubah. Gak ada lagi kabar orang hilang, gak ada motor mogok, gak ada sosok perempuan berbaju putih berdiri diam di bawah pohon beringin. Tapi, seperti yang sering dibilang Pak Karyo, hal yang tenang bukan berarti hal itu selesai. Dan ternyata, benar juga. Malam Jumat ketiga, setelah kejadian itu, Wulan gak bisa tidur. Ada perasaan aneh yang muncul sejak sore. Bukan takut, tapi gelisah, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Dia duduk di kursi depan rumahnya, lihat jalan yang sunyi, hanya ditemani lampu teras yang kuning redup. Udara tenang, tapi dada rasanya berat. Tengah malam, dia memutuskan jalan kaki ke arah simpang, sendirian, tanpa senter, tanpa cermin, hanya dirinya sendiri. Langkahnya pelan. Sepanjang jalan, dia hanya dengar suara langkah kakinya sendiri dan detak jantung yang makin kencang. Ketika sampai di Simpang 3, suasana terasa berbeda, tenang, tapi terlalu tenang. Beringin itu masih berdiri, tapi bayangannya panjang, seperti melilit tanah. Wulan berdiri di tengah simpang, mengingat kembali malam itu. Dia tutup mata sebentar, hening. Lalu, angin kecil bertiup, dan dari arah belakang terdengar suara. Bukan suara perempuan, bukan suara Ratih, tapi suara anak kecil. "Mbak Q, pulangnya lewat mana?" Wulan membalik badan, dan jantungnya langsung dingin. Di bawah pohon beringin, berdiri seorang anak kecil. Perempuan, bajunya lusuh. Rambutnya sebahu, matanya besar, wajahnya polos. Tapi yang membuat Wulan hampir nggak bisa bicara. Di belakang anak kecil itu, berdiri sosok lain, tinggi, kurus, wajahnya samar. Seolah bukan satu, tapi banyak wajah yang numpuk jadi satu. Dan semua menatap Wulan. Pulangnya, lewat mana? Kali ini bukan hanya satu suara, bukan hanya 2, tapi banyak, tumpang tindih, pelan, dan dalam. Wulan melangkah mundur, nafasnya berat, tapi langkah kakinya terasa ditarik tanah. Setiap kali dia ingin pergi, suara itu makin keras. Pulangnya, lewat mana? Wulan menutup telinga, tapi suara itu masuk langsung ke kepala. Dia terjatuh, dengkulnya gemetar, dan dalam sepersekian detik, dia sadar, perempuan di malam itu, Ratih, bukan satu-satunya yang tersesat. Masih banyak jiwa yang belum pulang. Masih banyak yang berdiri di simpang, menunggu, bertanya, berharap ada yang jawab, tapi nggak ada yang tahu caranya. Nggak ada yang bisa tunjuk jalan. Karena simpang itu bukan sekadar tempat, itu penanda, batas, perbatasan antara yang masih hidup dan yang sudah nggak punya arah. Wulan bangkit pelan, air matanya mengalir. Tapi bukan karena takut, melainkan sedih. Dia berdiri di tengah jalan, lalu berkata pelan, nyaris hanya bisikan, "Kalau kalian tersesat, jangan cari jalan pulang ke rumah. Cari jalan pulang ke damai." Lalu, dia menutup mata. Dan saat membuka lagi, semuanya hilang. Kosong. Simpang 3 sunyi kembali. Udara kembali hangat.
Langit mulai terang. Fajar hampir datang. Wulan berdiri sendiri. Tapi dia tahu malam itu Simpang Tiga telah menyimpan banyak jawaban. Dan juga lebih banyak pertanyaan. Beberapa hari setelahnya, Wulan meninggalkan kampung. Kembali ke kota untuk menyelesaikan kuliah. Tapi dalam hatinya, Simpang Tiga itu selalu ikut. Karena dia tahu akan selalu ada jalan yang bercabang, akan selalu ada jiwa yang tersesat. Dan kadang yang mereka butuhkan bukan tempat pulang, tapi seseorang yang mau berhenti dan mendengarkan. Dan Simpang Tiga itu masih berdiri, menunggu.